Kristus dan kebangkitan tubuh manusia. Sebab nanti kita pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Kita melihat sini kebangkitan tubuh Kristus, dia memakai tubuh kemuliaan Tuhan. Ya, bukan lagi tubuh seperti kita ini, tapi waktu Kristus bangkit dari kematian, dia memakai tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi tempat dan waktu atau ruangan. Kita baca firman Tuhan Lukas 24 39. Mohon kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan baca firman Tuhan. Kita sama-sama baca mulai dari atas 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ragalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu melihat apa." Ya, silakan dulu. Berbagilah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sesudah kebangkitan Tuhan dari kematian, kita melihat di sini bahwa tubuh Tuhan tidak dibatasi tempat. Pada waktu itu murid-murid Yesus sedang berkumpul, mereka menceritakan mengenai Yesus, dan tiba-tiba Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini tubuh kemuliaan Bapak, Ibu, Saudara. Yesus tidak lagi memakai tubuh yang hina ini, yang penuh dosa ini. Maka terkejutlah dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Coba kalau kita melihat di sini bahwa Yesus datang, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya ini salam, ya kan? Mari kita biasakan pakai salam. Jadi Yesus memberikan contoh ini, damai sejahtera bagi kamu. Ya, mana lebih penting pakai salam atau horas? Salam atau horas? Seringkali kita pakai mana? Horas. Ada kamu horas membaca ini? Ya, mari kita belajar seperti agama lain. Assalamualaikum. Ya kan, setiap masuk rumah, Assalamualaikum. Sama artinya itu salam. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi kita setiap masuk ke rumah memberkati yang punya rumah. Salam, damai sejahtera bagi kamu. Itu dilakukan Tuhan. Tapi sekarang ada orang asal masuk aja ke rumah, nggak bilang salam, masuk melorong gitu kan. Horas itu kesusu bakar kan. Tapi sebagai kita orang Kristen, kita lebih bagus pakai apa? Damai sejahtera, artinya salam, ya kan? Nah itu bagi kita. Jadi supaya kita mengerti bahasa salam itu bukan bahasa main-main. Kalau itu bahasa Yunani, salam artinya Yesus atau tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, salam, damai sejahtera bagi kamu. Artinya kita sehingga kita masuk ke rumah orang, kita memberkati mereka lewat kehadiran kita. Itu pengertian salam, bukan menjadi main-main bahasa itu. Tapi kita melihat Bapak, Ibu, Saudara, mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya, karena mereka pikir bahwa Yesus belum bangkit. Ya, mereka terkejut melihat, ini siapa? Mereka lupa bahwa Yesus setiap ketemu mereka selalu mengatakan damai sejahtera, dan mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah hantu. Berapa kali Yesus dianggap hantu dalam Alkitab?
Satu kali di mana dia diangkat hantu? Waktu di mana Yesus dilihat rapat di hantu katanya? Di laut. Satu kali ini Yesus disebut. Yang kedua kali waktu Yesus berjalan di atas air. Apa kata muridnya? Hantu. Padahal itu murid. Ini juga murid-murid Yesus. Jangan heran orang Kristen seringkali mengira Yesus itu adalah hantu. Maka mereka enggak ketakutan. Damai sejahtera bagimu, dan dikatakan akan tetapi berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Padahal Yesus berkata kepada mereka, saya akan disalibkan, pada hari ketiga saya akan dibangkitkan. Lupa murid-murid Yesus. Padahal Yesus katakan pada hari yang ketiga saya pasti dibangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, kita juga seperti itu, seringkali kita lupa firman Tuhan. Kita ragu-ragu akan firman Tuhan. Ragu-ragu firman Tuhan, dan lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ini iman siapa ini? Iman Thomas, Anggo Sohuweren dan Perseo. Ya kan? Ini dikatakan ini iman Thomas. Lihatlah aku, rabalah aku, dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya, perbedaan seperti yang kamu lihat ada padaku ini. Jadi tubuh Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi tempatnya. Pintu tertutup tapi Yesus bisa masuk. Ya. Dan dia menjumpai kebangkitan tubuh kemuliaan tubuh rohani. Jadi kita nanti tubuh kita ini akan menjadi debu, tapi kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus dibangkitkan dari kematian. Bisa dia menembus tembok. Itulah tubuh kemuliaan. Demikianlah pula hanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, ya, tubuh kita ini ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh kita ini pasti binasa. Secantik apapun saudara, seganteng apapun saudara, pasti binasa tubuh kita ini. Oleh karena tidak perlu disombongkan. Dari debu kembali kepada debu. Dan dikatakan, dan demikian pula hanya dengan kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan orang mati. Nanti pasti terjadi karena Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Ditaburkan dalam kebinasaan itu tubuh kita ini, ya, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak binasa lagi seperti malaikat Tuhan. Bagi orang yang percaya, yang mati dalam Tuhan. Tidak semua orang yang mati tidak dalam Tuhan, walaupun dia Kristen, ya, dan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita itu tubuh yang hina, nggak berarti, ya, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh, bukan ini. Ini pasti binasa, pasti menjadi debu. Saudara yang meninggal, yang mati apapun, ini tubuh kita ini menjadi debu. Tapi nanti kita yang ditaburkan dalam adalah tubuh alamiah kita ini, ya, dan dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jadi ini bagaimanapun kita pasti binasa semuanya, ya, menjadi debu. Nggak ada disombongkan. Mau seganteng apapun, mau sehebat apapun, mau secanggih apapun, saudara pasti jadi debu. Tapi nanti kita pasti dibangkitkan dalam tubuh Tuhan.
seperti Yesus dibangkitkan. Ya, itu tubuh kita. Ya, lihat ini manusia semuanya. Seperti inilah kita, seperti malaikat Tuhan. Ya, tubuh jasmani kita sangat berbeda dengan tubuh kemuliaan yang akan kita terima setelah kematian nanti. Kita bagaikan seperti malaikat Tuhan. Kita bisa kemana-mana dan tidak dibatasi apapun. Nanti kita seperti ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tubuh surgawi itu apa? Tubuh rohani, tubuh yang diubahkan oleh Tuhan. Tubuh jasmani kita menjadi abu, tapi Tuhan berikan tubuh surgawi, tubuh rohani. Itulah dikatakan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Yesus bangkit dari kematian, dia pakai tubuh surgawi. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan teladan bahwa orang mati nanti akan dibangkitkan dan akan memiliki tubuh surgawi, tubuh rohani, bukan tubuh yang hina ini lagi. Tapi Tuhan akan berikan tubuh, yaitu kemuliaan. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Lain. Kalau saudara setia sampai mati, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara akan memiliki tubuh surgawi yang tidak akan bisa binasa. Itulah tubuh kebangkitan Kristus, memiliki tubuh surgawi. Maka Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah di kuburan lagi, karena mereka nggak ada di kuburan itu. Yang ada di kuburan siapa? Debu, tubuh yang hina ini. Ini dia, sebab tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh duniawi kita ini pasti binasa, habis. Ya, menjadi debu dan menjadi abu. Ya, dan tubuh kemuliaan tidak terbatas ruangan dan tempat. Ya, bisa dia tembus pintu, tembus tembok. Seperti Yesus pertama kali menampakkan diri, damai sejahtera, pintu tertutup semuanya, tapi Yesus bisa masuk dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Itulah nanti yang dipakai oleh orang-orang yang setia sampai mati di hadapan Tuhan. Kebangkitan pertama yang di dalam Kristus. Ini kebangkitan orang mati yang di dalam Kristus. Ini pertama kali nanti dibangkitkan, yaitu orang yang di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi yang pertama kali dibangkitkan adalah orang yang di dalam Kristus. Dan orang-orang inilah nanti yang diangkat bersama-sama dengan Tuhan, ada pertemuan di udara. Lihat, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga menjemput ini. Maka katakan, maka Tuhan sendiri turun dari surga dan mereka yang mati di dalam surga, di dalam akan lebih dahulu jadi yang pertama bangkit itu Yesus turun dari surga menjemput yang mati di dalam Kristus. Itulah namanya kebangkitan pertama bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Mereka yang mati di dalam Kristus. Semua orang Kristen dalam Kristus belum tentu.
Ya, lihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa Tuhan mencintainya. Dia turun dari surga, maka Tuhan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ini Bapak Ibu Saudara, yang di luar Kristus belum dibangkitkan, karena mereka ini akan dibawa Kristus ke surga. Sesudah itu kita yang hidup, kalau saudara masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan. Jadi kalau kita masih hidup, Yesus datang, ya, kita langsung diangkat. Ada teori apa di internet kan? Ada pas ibadah dia diangkat, ada pas dia di ladang diangkat. Yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di yang hidup akan diangkat, yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama, dan Tuhan turun dari surga menyongsong Tuhan dari di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan selama-lamanya. Nggak ada kematian kedua lagi, hanya satu kali kematian bagi orang